Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu dan Saudaraku semua? Diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam program Resiran hari ini menyapa kita dalam Injil Matius ke-13 ayat yang ke-55 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang umum disampaikan setiap kali perkenalan, yaitu tak kenal maka tak sayang. Perkenalan yang biasanya diawali dengan menyebut nama lalu dilanjut menyampaikan latar belakang hidup, tujuannya agar mengenal lebih dalam dan akhirnya bisa mengerti bagaimana bersikap dengan orang tersebut dalam pergaulan. Secara positif, pepatah tersebut bermakna demikian. Tetapi faktanya tidak melulu seperti itu. Ada kalanya ketika mengenal orang lebih dalam dan mengetahui latar belakang kehidupannya, yang ternyata ada sejarah kelam misalnya, orang lain lalu menjauh dan menjaga jarak. Padahal bisa saja orang tersebut sudah berubah karena pengalaman masa hidupnya itu. Pengalaman demikian nampaknya yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan karena sejarah hidup kelam yang membuat orang menjauh dan menolak Tuhan Yesus, tetapi karena penilaian akan latar belakang hidup Tuhan Yesus yang mereka kenal, yang menurut ukuran mereka tidak mungkin bisa memberikan pengajaran yang luar biasa hebatnya. Penilaian umum yang berlaku ketika itu dan barangkali juga berlaku saat ini, orang bisa berbicara dan berkhotbah dengan hebat jika berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang baik. Penilaian karena pengenalan seperti ini yang akhirnya membuat Tuhan Yesus ditolak. Dari pengalaman Tuhan Yesus, kita diingatkan bahwa ketika kita mengenal orang lain sampai mendalam, maka tantangan bagi kita adalah tetap menilai positif, sekalipun memiliki sejarah hidup yang kelam. Ketika kita misalnya saat ini melihat orang yang kita kenal begitu baik, padahal memiliki masa lalu yang kelam, bisa saja orang tersebut telah banyak belajar dari sejarah hidupnya dan menjadi baik. Maka tidak pantas bagi kita untuk menolak dan menjauhinya. Maka mari saudaraku, kita belajar menilai seseorang tidak hanya dari luarnya saja, tetapi mari kita belajar bahwa pasti seseorang mempunyai masa lalu, dia akan belajar dari masa lalunya untuk memperbaiki dan menjadi lebih baik di masa-masa ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita tidak hanya melihat dari rupanya saja, tetapi mari kita melihat kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Kiranya Tuhan menyertai dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami semakin mengenal Engkau. Pengenalan akan Engkau menjadikan kami belajar memahami tentang ciptaan-ciptaan-Mu yang lain. Terlebih lagi sesama kami manusia. Setiap manusia pasti punya masa lalu, dan biarlah itu menjadi masa lalu. Dan kami percaya masa lalu itu membawa pelajaran bagi seseorang, termasuk kami semua, untuk menjadi lebih baik di hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin.